menakutkan. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, ya. Mari kita melihat apa pandangan Paulus terhadap hidup dan terhadap kematian. Tadi dalam ayat firman-Nya bahwa bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sudah jelas. Nah, sangat luar biasa ketika kita baca ungkapan pernyataan-pernyataan dari Paulus ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi Paulus itu mati adalah keuntungan. Tetapi bagi kebanyakan orang yang masih bersiara, dia bilang mati itu saya tidak suka. Ketika yang tadi saya bilang, ketika ditanya mau mati sekarang nggak mau. Lalu ditanya lagi, mau hidup berbuah untuk Tuhan? Kadang-kadang ada yang bilang iya, tapi ada yang masih ragu. Tetapi mari kita perhatikan apa yang Paulus katakan tentang hidup. Bagi Paulus, ungkapan Paulus melayani Tuhan, baru dia bisa katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hanya orang yang benar-benar memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau dia hanya setengah-setengah, dia bilang mati itu adalah sesuatu yang menakutkan. Paulus kenapa dia berani menyatakan bahwa bagi dia hidup adalah Kristus, ada satu tugas yang harus mau tidak mau harus dikerjakan ketika Tuhan masih menganugerahkan kehidupan. Nah, mari kita melihat kehidupan seperti apa yang bagi Paulus harus dikerjakan. Bagi Paulus, kehidupan adalah kesempatan untuk bekerja, melayani Tuhan, mendatangkan buah. Melayani Tuhan dan mendatangkan buah. Ada orang hanya sekedar melayani saja, tapi tidak mendatangkan buah. Itu seperti apa ketika dia berbicara itu mengalir ke air sungai, tetapi di dalam praktek-praktek kehidupan dia tidak berbuah apa-apa. Nah, Paulus bilang, kehidupan ini adalah kesempatan untuk bekerja, melayani Tuhan dan mendatangkan buah. Hidup itu harus berbuah yang baik bagi Kristus. Itulah arti gereja yang ada di sana. Bahkan lonceng gereja saja mereka berkirim dari selatan sini ke sana. Saya tidak tahu ya kalau kita orang timur ada yang sudah berbuat luar biasa. Orang Sabu ada yang sudah berbuat luar biasa. Tetapi kalau Kutuk belum bisa bergerak, mari saya pikir ini satu contoh hidup yang baik. Soalnya yang berikut bagi saya, hidup ini harus berarti bagi Tuhan. Berkat-berkat yang kita dapatkan, ingat sesama kita. Sesama kita termasuk siapa? Kita pun orang tua yang ada di kampung. Kita semua datang di sini, orang tua mendoakan kita, nak, silahkan pergi, doa mama, doa papa menyertai. Sampai di sana kerja baik-baik, buat hidupmu menjadi berarti. Ada satu dukungan doa yang kuat dari orang tua untuk kita ada di Bahtera ini. Lalu ketika kita ada di Bahtera ini, Tuhan juga memberkati kita. Kalau Tuhan mendengar doa keluarga kita. Nah, pertanyaannya, berkat-berkat yang selama ini kita dapatkan. Syukur bapak mama kita semua yang dulu di sini ada yang sudah kirim buat orang tua. Saya kadang-kadang lihat orang yang buat status begini. Aku sangat mengasihi orang tuaku, aku sangat menyayangi dia. Tapi dia tidak tahu deh orang tua di kampung sana lagi susah. Tapi dia bisa buat status, aku mengasihimu mama. Apalagi kalau pas hari-hari ibu ya, itu luar biasa dong pun doa di FB. Tetapi orang tua lagi berada di kampung, mau beli gula kopi saja susah. Mungkin isi potong baju saja susah. Karena itu buatlah hidup kita ini menjadi benar. Ingat orang tua di kampung lagi susah,
Kita ketika dari kampung datang sini karena kita di kampung susah, maka kita ada di sini. Tidak datang sampai sini, Tuhan sudah berkati. Jangan sombong. Ya. Jangan sombong. Karena semuanya hanya berkat dari Tuhan. Kita mati ini tidak bawa yang kita kumpul sepanjang hidup, tidak ada. Paling yang kita bawa itu yang mungkin peti ya, masuk dalam liang kubur itu. Kalau pendek ke saya, mungkin 1 meter berapa? 1 meter kotor barangkali. Kalau mungkin pakaian di badan saya yang saya bawa, nggak bawa yang selama ini saya kumpul, enggak. Tetapi ada makna rohani yang kita akan bawa, yaitu hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Umpama ketika kita buat hidup ini bermakna bagi keluarga, bagi siapa saja. Ketika misalnya mereka mati, kita tidak menyesal. Karena apa? Selagi hidup kita sudah melayani mereka. Selama hidup kita sudah menolong mereka. Sangat sia-sia ketika mereka sudah mati baru kita kirim 5 juta. Yang hidup ini yang kenyang. Lalu yang mati ini dia rasakan apa? Enggak. Kita yang hidup ini makan kenyang. Jadi kita pulang. Apalagi tradisi kami di Malangka sana, mati itu kesempatan kami makan daging. Saya waktu kakak meninggal itu saya marah, itu satu rombongan, dan habis makan bangun pulang. Saya kau datang itu jemput saya lagi buat ini habis makan pulang. Nah, kami pun tradisi di sana, satu yang bagi saya itu agak aneh juga, tapi yang namanya sudah dulu sampai sekarang. Kita berduka, tetapi kita yang kasih makan orang. Datang kita harus peluk mereka, cium mereka, baru kita dipersilahkan duduk. Kita sementara berduka. Tetapi lihat di luar sana itu berarti tempat judi luar biasa. Itu kengkuru itu. Jadi orang datang tujuan bukan menghibur, membuat hidupnya berarti bagi orang yang berduka, enggak. Tapi kesempatan untuk dia bisa kumpul uang lewat judi. Waktu itu mau lempar, hanya keluarga bilang jangan, nanti orang ketinggal kita. Tidak mau lari-lari, yang penting saya ada, saya kubur satu saudara. Sakit. Jadi budaya itu sudah mendekat sampai saat ini. Orang bukan datang kau menyanyi, kasih kuat kita yang berduka, enggak. Kan itu udah berprinsip begini, hidup makan memang karena mati tidak bawa. Maka kesempatan di mana kami hadir kami makan. Nah ini bagi Paulus hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia. Hidup perlu kita menolong orang lain dalam akta iman. Itu berarti ketika kita mau berkorban seberapa pun kita tidak akan ungkit. Karena kita tahu berkat yang kita peroleh itu semua datang dari Tuhan. Meskipun ketika kita berkorban lalu orang tidak minta terima kasih pun no problem, Tuhan sementara puji engkau. Kalau kita menuntut orang puji kita bisa helestep. Karena tujuan kita untuk menyenangkan manusia, tapi bukan Tuhan. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita buat hidup ini menjadi berarti. Tanpa saya disanjung pun, tanpa saya dipuji pun, saya tetap mempermuliakan nama Tuhan. Itu harus menjadi prinsip. Sekali lagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semua. Ingat ada berkat, lihat keluarga. Saya pendeta jemaat, jadi saya cukup berpengalaman melihat kondisi-kondisi jemaat. Orang tua minta uang, nomor uang tidak ada. Tetapi kalau kasih untuk dia pun simpanan, itu dia pun berkat. Itu dia sangat bang, terima kasih ya, karena hari ini saya sudah dapat berkat darimu. Orang tua sebenarnya berada di artinya. Aku belum datang ke ini, biasanya slip gaji itu kan utuh toh. Setahu saya utuh dari pimpinan. Langsung datang serahkan di ibu yang istri yang adalah bendahara dalam rumah. Mari kita bersyukuran, setelah itu kita buka. Ada enggak? Datang sudah ada bekas, buka. Lalu mai tua tanya, bilang ada foto. Foto apa? Tanya. Terlalu banyak, lalu tunggu bagian. Bahkan ada yang sepanjang perjalanan mereka bukan taruh di dalam kursi aku. Seperti apa? Tidak ada apa-apa. Ini di tanah rantau, makanya saya mau menegaskan ini jangan main-main dengan hidup ini. Jangan main-main. Jujur dengan ibu, istri, terbuka. Tidak akan supaya kau buka. Mereka tanya, lu tahu apa? Terima kok kelola diam-diam di situ.
Nah kalau dong su angkat begini, kas tunjuk ini body nama itu orang mau bilang hebat di dunia tapi tidak ada bantuan kau di bawah. Makanya saya bilang istri-istri ketika jangan terbohong. Hidup yang berarti bagi Tuhan itu orang lurus-lurus. Mau salah ya salah tuh. Kalau saya tadi jalan kalau dia main mata, ya namanya juga mata. Tidak mungkin main kampung bukan semata, apalagi cuma mengaku dosa. Tapi jangan keenakan. Kenapa harus main mata? Hidup tidak beradu, tetapi binasa. Kenapa Paulus katakan hidup adalah Kristus? Berarti Kristus itu menjadi hal utama. Hal-hal yang dia buat itu tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kematian datang, dia bilang saya beruntung luar biasa. Karena apa? Dia tidak sia-siakan hidup yang Tuhan kasih tadi dengan berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Kok mama ketika kita menyenangkan hati seisi keluarga ada sesama, puji Tuhan. Ketika dia katakan, udah saya pun suami pun baik, papa pun baik, istri pun baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi ketika engkau bikin dia sakit hati, ingat dia juga diciptakan seperti itu. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan kalau kita menyakiti dia? Jadi bapak-bapak itu kan naik tangan itu bertobat, tapi saya lihat ini tidak ada. Amin. Tuhan memberkati. Kaki ini Tuhan kasih untuk jalan bekerja supaya buat tidak bisa berarti. Tangan ini Tuhan kasih untuk bekerja. Lalu pakai peluk istri, peluk anak, peluk suami, dan peluk sembari. Peluk. Kalau kita peluk yang bukan kita pemilik, itu hidup tidak berarti tapi binasa. Di Batam ini terlalu banyak. Hanya orang yang takut Tuhan saja yang ditahan goda. Kalau tidak, saya di Bukit Senyum itu, bapak mama jam 12 kali itu semuanya ngeri. Kau bisa jalan tawar bang, 20.000 aja. Ini imanmu tidak bertahan, ya. Serong. Itu baru di Bukit Senyum, belum lagi turun di hotel-hotel, saya tidak tahu ya Tuhan saja. Buat hidup ini menjadi berat. Nah, kekasih-kekasih itu bagi hidup, bagi Paulus itulah hidup yang berat, menyenangkan hati. Kesempatan yang Tuhan beri ini coba pakai untuk melayani Tuhan. Bapak-bapak di sini ada yang melayani di gereja, kan? Banyak yang melayani di gereja. Luar biasa. Hidup ini kesempatan. Kadang-kadang kita takut untuk bekerja di ladang Tuhan, tapi di luar kita tidak takut. Lalu firman hidup ini siapa yang kasih? Tuhan. Saya senang kalau bapak-bapak yang punya bertalenta DP di ibu pendeta, Pak, saya mau main musik itu luar biasa. Hidupku berarti lagi. Ini ketika kita diminta pun dia tidak mau. Dia bilang, "Doh, saya angkat tangan." Tapi kalau di luar dia bisa garap itu gitar sampai merdunya mungkin tidak tahu sampai di mana. Di dunia itu dia berarti, tapi dia tidak mau berarti bagi Tuhan. Lalu pertanyaan mati mau gimana? Keinginan kita semua pasti masuk. Nah, karena itu tata hidup di dunia secara baik. Nah, tujuan Paulus, ya, hidup Paulus itu adalah Kristus. Karena itu dia mengarahkan seluruh hidupnya hanya untuk Kristus. Karena itu tadi dia bilang hidup adalah Kristus. Dia mau mengarahkan semuanya itu, ya, seluruh hidupnya bekerja menghasilkan buah bagi Kristus. Itulah sebabnya maka Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa dia beruntung? Karena dia punya hidup dia tidak sia-siakan. Nah, kenapa kita takut mati? Karena kita belum berbuat apa-apa. Apalagi yang kita belum menikah, jangan belum menikah ini. Belum punya anak laki-laki, belum dapat keturunan, enggak, kamu mati deh. Buat hidup dulu jadi berat. Bagi Tuhan. Yang berikut, bagaimana pandangan Paulus tentang kematian? Yang pertama, bagi Paulus mati adalah satu keuntungan.
karena dia sudah membuat hidupnya menjadi berarti. Bagi Paulus, mati adalah jalan yang membawa dirinya berjumpa dan tinggal bersama Kristus jauh lebih baik. Saya terkesan sekali dengan ayat firman yang tadi Pak Martin awal membuka kita. Kematian itu membebaskan kita dari segala penderitaan dan merupakan jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Bapa dan tinggal bersama. Paulus tidak takut tentang kematian. Yesus siap buat hidupnya jadi berarti. Kematian itu melepaskan segala bentuk ketidakpastian, kegelisahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Melepaskan semua kita dari, termasuk melepaskan kita dari penderitaan. Kita merdeka kan? Bagi Paulus itulah kematian. Nah, dalam sudut pandang yang demikian, kematian bukanlah nasib yang buruk. Kematian bukanlah nasib yang buruk, apapun bentuknya, apapun caranya, ya. Kematian adalah panggilan untuk kita menghadap kembali ke pangkuan Bapa di surga. Orang tua kita sudah mendahului, saya tidak tahu mati mungkin karena sakit atau apa, tapi itulah cara dan bentuk yang Tuhan izinkan orang tua kita alami. Saudara dan saya masih ada kesempatan yang Tuhan kasih. Syukuri itu dan buat hidupmu jadi berarti. Luar biasa ketika kita berkumpul dalam satu kesatuan. Meskipun orang hina kita, olok kita dan seterusnya tidak apa. Ketika ada olok, Tuhan mengangkat kita. Karena tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Menolong orang yang susah itu kan menyenangkan hati Tuhan. Ketika murid-murid tanya Tuhan, Tuhan engkau di mana supaya kami bisa tolong dan seterusnya. Tuhan bilang apa? Saya ada pada orang-orang miskin, saya ada pada orang-orang yang telanjang, yang lapar dan haus, itu saya. Tolong mereka. Kadang-kadang kita bingung, kita mau melayani Tuhan. Orang mau berpikir melayani Tuhan sesuatu ya harus wah, ya. Ketika kita punya kelebihan, ya, talenta yang Tuhan kasih, pakai itu untuk layani. Ketika engkau diberkati dengan kekayaan, dengan harta benda, pakai itu untuk memberkati orang lain. Itu komitmen pilihan. Jangan pilih. Tuhan yang kasih itu semua. Hidup itu boleh kumpul kekayaan, silakan. Sampai bila dia tidak mau kaya, silakan. Tuhan tidak pernah larang kita. Tetapi pakailah kekayaan itu, harta benda itu untuk memuliakan. Dan sumbangan-sumbangan di gereja kasih saja, itu Tuhan punya kasih. Jangan kita tanya jawab lagi ini untuk apa? Padahal sebenarnya untuk gereja, berarti untuk Tuhan. Ketika kita bertemu di sini untuk kumpul untuk orang susah, mari buka dompetmu. Seberapa engkau kasih, Tuhan catat secara mendetail. Asalkan kasih dengan hati. Kalau kasih dengan tujuan supaya orang puji kita, nah itu tidak berarti. Yang ada pada saya mau pakai untuk buat hidup saya menjadi. Ketika kita punya ide-ide yang bagus, gagasan-gagasan yang bagus, persembahkan itu. Saya ada di saat ini kita belajar banyak. Kita bukan hadir dengan harta benda, dengan kekayaan, tetapi gagasan-gagasan, ide-ide yang baik. Ketika orang susah, ya, bangun percakapan dengan orang yang bisa hidup supaya apa orang susah bisa bertolong. Kemarin kita di kemuliaan, ya, ada satu pasien, ya, meskipun mereka itu adalah anggota Himka, tetapi kita tidak mau pandang itu ketika mereka minta tolong. BPJS-nya seorang kepada paket itu tolong dulu. Kebetulan kan kita pun pakai ini kan bisa untuk membangun relasi. Itu gagasan-gagasan, ide-ide yang bagus. Meskipun hanya dengan membantu untuk melancarkan saja, itu satu berkat. Jangan tunggu sampai kapan 5 juta kita simpan dulu baru itu belajar dari hal-hal itu berarti begitu. Maka mati adalah